Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Balik lagi bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah, pada malam hari ini saya sudah bersama dengan tamu undangan saya, yaitu Bapak Bobi Jayanto. Beliau ini merupakan tokoh masyarakat Tionghoa. Saya yakin pasti masyarakat di rumah udah nggak asing dengan sosok beliau. Selamat malam, Pak. Selamat malam dan selamat malam seluruh masyarakat dan pemirsa Vkom TV yang ada di Kota Tanjung Pinang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak sendiri sehat ya, Pak ya? Ya, luar biasa. Luar biasa. Oke, Pak. Mungkin tema kita pada malam hari ini tuh ringan-ringan aja. Kita nggak ngebahas tentang yang berat-berat, Pak. Jadi kita tahu betul nih Bapak sebagai tokoh masyarakat Tionghoa Tanjung Pinang, tentunya lahirnya di Tanjung Pinang dan besar di Tanjung Pinang. Nah, saya penasaran nih Pak. Dulu masa kecil-kecilnya Bapak ini, apa sih Pak permainan tradisional yang mungkin biasa dimainkan Bapak bersama teman-teman gitu Pak? Wah, kalau cerita permainan masa kecil itu banyak sekali. Banyak ya Pak? Ya, jadi memang permainan anak-anak dulu itu memang serba rakit sendiri. Ya, kreatif ya Pak? Ya, kreatif. Tanpa harus beli ya, dan memang kita tidak punya kemampuan untuk beli. Nah, contohnya main layang-layang aja bikin sendiri. Iya betul. Ya, kita cari bulu, kita bikin, kita benang, ambil benang orang rumah, ibu punya, kita ikat-ikat, kita tempel pakai kertas. Ya, benang pun kita bikin pakai tumbuk kaca, bikinnya ada supaya kita bisa berlawan mana yang lebih kencang. Dari zaman dulu tuh sampai tumbuk-tumbuk sendiri Pak? Ya, kaca tumbuk, terus kita bikin di benang itu, kita jemur, udah kering, kacanya udah lengket semua, kita pasang layang-layang itu untuk beradu. Makanya ada bilang benang kaca itu ya Pak? Iya, itu. Oke. Nah, banyak lagi ya Pak? Ya, mainan anak-anak. Goli main nggak Pak? Goli main. Terus ada satu lagi, saya lupa namanya itu. Itu kita sama-sama ambil satu biji batu yang kita cari dia punya permukaannya yang rata, terus dimiringkan. Kita pakai koin. Koin itu kita masing-masing sudah sepakati kita lempar ke atas batu itu agar dia bisa lari sejauh mungkin. Nah, itulah tanda kemenangan. Sejauh mana kita bisa mampu melemparkan batu itu, melemparkan koin itu ke batu sehingga dia bisa lari sejauh mungkin. Nah, itu salah satu. Terus ada lagi, aku juga lupa namanya, gali lubang di tanah, kasih kayu, terus ada satu kayu agak panjang, kita angkat, kita pukul 1, 2, 3, 4 ke 5, terserah kita bisa berapa kali. 5 baru kita pukul, tengok berapa jauh. Oh ya, itu nggak relate Pak sama saya karena generasi saya aja kayaknya udah nggak main kayak gitu ya, Pak. Masih banyak sekali ya, main Pak, belon. Oh ya, dulu kalau belon saya main Pak. Ya, belon, benteng gitu ya Pak. Jadi memang banyak ya, karena itulah mainan anak-anak zaman dulu. Ya, tidak ada seperti sekarang ini, tapi ya kita masih terkenang ya. Itu suatu kenangan yang sangat bagus sekali. Ya, namun mungkin ya sudah tak cocok lagi dengan anak-anak sekarang, ya kan? Nah, berenang, yang layang-layang. Kalau layang-layang kita sudah putus, kalah, kita harus berusaha cari layang-layang, kejar layang-layang. Orang kan beradu terus. Kalau ada yang kalah, putus, dia kan melayang-melayang tuh. Kita kejar tuh. Kita ambil? Iya. Pakai gala, kita ambil kayu gala, nggak peduli motor mobil dulu sedikit motor mobil dulu kita. Kan jalanan tapi sering juga kecelakaan. Gara-gara main layang-layang. Ya, kita juga. Ambil gala kan, ada yang sangkut di rumah orang kita panjat, sangkut di pohon kita panjat. Nah, inilah tantangan anak kecil dulu. Iya. Tapi sedikit banyak itu melatih mental ya Pak. Oh ya, luar biasa. Terus kalau rumah-rumah orang kalau lagi jambunya lagi berbuah ya kita manjat ambil, biar tuan rumahnya nggak di rumah ya kita manjat, ya dia minta pasti nggak dikasih. Beli kita nggak mampu, jadi itu kenakalan anak-anak lah. Kalau zaman sekarang kita ngambil jambu di rumah orang takut viral Pak, di videoin sama yang punya di dalam. Kalau dulu enggak.
paling kita dimarahin. Iya. Awas jatuh, turun. Nah, jadi kita gemetaran itu. Lompat dari tinggian 2 meter, 3 meter kita lompat. Ya, kan malu kan, tak enak juga. Lari gitu. Oke Pak. Ya. Nah itu mungkin sekilas tentang mainan-mainan tradisional zaman dulu ya Pak. Ya. Nah tapi kan Pak, kalau yang sampai sekarang nih Pak, yang masih terus dilestarikan itu, yang bisa kita lihat mungkin salah satunya adalah Dragon Boat Race Pak. Nah kan baru-baru ini juga baru diselenggarakan nih Pak Dragon Boat Race Tanjung Pinang ini. Nah kalau Bapak sendiri nih, khususnya buat masyarakat Tionghoa Pak, Bapak dulu ikut nggak sih Pak main Dragon Boat Race? Wah, kalau Dragon Boat Race zaman saya anak-anak saya ikut. Oh ikut. Ya, karena saya tidak tinggal di Pelantar. Oh. Saya tinggal di Tambak. Tapi saya mainnya ke Pelantar. Senggarang, ke Tambak. Bapak tinggalnya di Tambak, mainnya ke Senggarang. Senggarang karena atuk saya kan di Di Senggarang. sana. Jauh ya, Ya, Pak mainnya. Keluarga ibu saya kan Iya. Senggarang. Terus saya juga main ke Pelantar 1, saya juga main ke Pelantar 3 dan saya sempat tinggal di Pelantar 3. Nah, Dragon Boat ini dulu zaman saya kecil-kecil itu sudah ada, ya, dan ramai sekali. Ramai ya Pak Dulu peminatnya. masing-masing pelantar cuma merayakannya sendiri-sendiri. Oh jadi awal. masing-masing. Oh. Ya itu udah, kalau menurut sejarah dan saya pernah berbicara dengan sesepuh kita itu, yang terekam sama saya itu sudah 100 tahun lebih. Oh udah lama ya Pak. Ya, itu pertama dibawa, yang saya tahu dibawa oleh sesepuh-sesepuh orang-orang dari China sana, orang-orang Pelantar 3. Oh. Yang umumnya mereka itu adalah nelayan. Mereka punya sampan besar dan setiap malam itu pergi menjala ikan. Nah, terus sekitar tahun 1831 itu mereka ada yang merantau ke Indonesia, sesepuh-sesepuh itu mereka bawa patung dewa itu, ya patung dewa Kuan Kong itu dibawa, diletakkan di Pelantar itu. Dewa Kuan Kong itu adalah suatu dewa yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa adalah dewa yang royalitasnya tinggi, bisa membela kebenaran semua, dan orang-orang yang cari makan di laut ya mau sama-sama setia semua pada sembayang dewa Kuan Kong itu. Kuan Kong. Kuan Ye namanya Kuan kan. Ye. Ya, Kuan Ti Kong gitu kan. Ya, jadi dibawa. Nah, setelah bawa disembayangkan di situ, masyarakat Pelantar 3 umumnya mereka nelayan, mereka ingin agar kerja nelayan mereka itu lancar karena mereka paham betul ya bahwa mereka cari makan di laut. Ya, dan mereka harus berterima kasih dalam hal melakukan ritual sembahyang keselamatan laut. Agar mereka juga selamat, rezekinya juga, penangkapannya juga bagus, keluarganya juga selamat. Ini intinya di situ. Awal mulanya seperti itu. Ya. Dan pada waktu itu tidak ada yang namanya Dragon Boat. Jadi sampan nelayan mereka yang mereka lakukan untuk pertandingan sesama mereka. Jadi kamu punya sampan, aku punya sampan, ya kamu bentuk regu kamu, saya bentuk regu saya, kita bertanding. Gitu ya Pak. Oke. Ya, dan ini pertandingan ini semua tujuannya saya katakan keselamatan dan juga memperingati leluhur yang ada di Cina. Ada sejarahnya. Sejarahnya itu adalah seorang pejabat, ya kurang lebih ya, saya bukan seorang ahli sejarah, tapi pernah membaca dan mendengar dari tokoh-tokoh kita bahwa ada seorang pejabat yang royalnya tinggi sekali dengan kerajaan, tetapi dia ya dicurigai karena ada masukan-masukan yang negatif terhadap dia, sehingga raja
ya mau menghukum dia, sehingga dia untuk menunjukkan ketulusannya kepada raja, dia bunuh diri, terjun ke sungai. Ya, saya ada baca tuh Pak, Sungai Milo namanya. Ya, dia terjun ke sungai, terus masyarakat satu kampung itu tahu bahwa dia ini orang benar. Orang baik ya Pak. Ya, tak mungkin dia mengkhianati raja. Oleh sebab itu masyarakat ramai-ramai turun ke sungai itu pakai sampan. Dan mereka ya takut di sungai itu menurut mereka kan banyak barang-barang halus atau jin atau apa kan. Nah, mereka memberikan bakcang. Dengan serentak mereka membungkus bakcang, makanan itu ramai-ramai turun ke sungai itu melemparkan bakcang itu. Tujuannya Pak? Tujuannya untuk selamatan kepada roh-roh ataupun jin-jin yang ada di dalam sungai itu, untuk tidak memakan pejabat yang jujur itu. Saking sayangnya ya Pak, biar bakcangnya yang dimakan, jangan si pejabatnya. Jangan gitu. dimakan. Ya, itulah asal mulanya orang memperingati ya merayakan festival bakcang ini. Nah, jadi bakcang ini tidak lepas dari Dragon Boat. Karena dia di atas air dan pakai itu kan, ramai-ramai turun. Nah, jadi inilah kembali lagi ke Tanjung Pinang. Saya dari kecil sudah ikut. Saya ikut main. Kalau saya tidak dapat ikut main pada tahun ini, dia kan tiap tahun. Dan tidak dapat ikut tahun ini karena sudah penuh regunya. Ya saya berenang keliling. Ya, jadi sepanjang jalan perlombaan itu penuh dengan sampan, berlapis-lapis, penonton banyak sekali. Ya, tua, muda, semua nonton. Ibaratnya ya seperti yang kisah di sungai yang ada di Cina itu, ramai-ramai turun. Ya, jadi ya kalau di sini kan untuk menyaksikan perlombaan itu dulu mereka lakukannya per kampung sendiri-sendiri, seperti yang saya katakan di Pelantar 3. Ya, mereka antara sesama nelayan, mereka bentuk grup, mereka bertanding. Udah, terus ya makan bakcang bersama-sama begitu. Tradisinya seperti itu. Tradisinya seperti itu. Nah, juga dari Senggarang juga merayakan. Ya, itu juga sejarahnya juga di atas 100 tahun. Udah lama ya Pak? Lama. Ya, mereka merayakannya juga Senggarang. Ya, jadi di Senggarang itu di ujung sana, di Anteng sana sampai ke ujung sini tempat sampan nambang di situ, itu anak-anak muda sana berlomba dulu. Nah, sudah itu Pelantar 2 juga ikutan. Pelantar 2 juga ikut bikin acara di depan sekarang yang hotel Laut Jaya itu juga bertanding itu. Mereka internal Pelantar mereka. Nah, belakangan ini melihat mereka ada prestasi, timbullah ide bagaimana kalau kita adu, kita lombakan siapa yang lebih unggul. Nah, jadi lombalah. Dulu sering kita bikin di Pelantar 2 karena lautnya lebih luas. Itu regunya dari Senggarang, Pelantar 1, Pelantar 2, Pelantar 3, Sungai Ladi. Itu 5 grup itu diadu. Ya, 3 hari permainannya. 3 hari? Iya. Berarti banyak pesertanya Pak? Iya dong. Ya, Oh. jadi memang dulu awal mulanya tuh Dragon Boat-nya lebih besar dari yang sekarang. Berarti dulu lebih ramai Pak daripada sekarang? Lebih ramai. Ya, dan tekongnya itu, tekong yang pegang kemudi di belakang itu ciaunya besar dan dia harus berdiri. Bagaimana dia bisa mencongkil agar kapal ini bisa lari lebih kencang. Terus
mengemudikan kapal ini agar tidak melenceng kemana-mana. Kan sangat sayang seandainya kapal ini melenceng situ, kan rugi. Iya Pak. Dari segi jarak kan. Jadi kalau dia bisa luruskan terus gitu kan Lebih akan cepat menambah nilainya. Jadi yang perahu lama-lama itu malah pelan-pelan melakukan modifikasi karena itu berat sekali. Ya, itu waktu itu yang dayung itu sekali pergi pulang gitu habis-habisan itu bisa ada yang pingsan, bisa ada yang tapi anak-anak muda semua. Tapi sebelum pertandingan dulu, jujur 3 bulan latihan. Oh, berarti ada Setiap persiapan. Oke. Setiap sore. Nah, oleh sebab itu Regu Senggarang setiap tahun juara. Karena mereka jauh dari kota Tanjung Pinang, mereka di Senggarang, mereka bisa lebih fokus ya Pak terfokus. Dan instrukturnya teman saya. Mereka sangat disiplin dan mereka punya sponsor. Ya mau menyumbang, mensupport lah ya Pak. Support dan disiplin. Mulai dari jam 7 sudah harus tidur. Makanya diatur semua. Kayak atlet ya Pak. Iya. Loh, ini Regu Senggarang ini setiap tahun juara. Setiap tahun. Kalau gitu nggak usah diadakan Pak, udah pasti mereka juaranya. Iya. Iya. Iya kan Pak. Juaranya 6 tahun berturut-turut. Wah, 6 tahun. Sehingga pernah diundang pergi main ke Cina. Oh, luar biasa ya Pak. Iya. Jadi diundang main ke Cina. Pergi anak-anak ini. Ya, ternyata di Cina memang agak lain kapalnya kan ya. Nah, beda daerah ya. Tapi minimal mereka bisa dapat juara 6. Oh. Iya. Luar biasa itu Pak. Luar biasa. Nah, terus pernah juga diundang main di Jakarta. Yang mengadakannya panitianya itu dari Angkatan Laut. Entah marinir mungkin ya. Ya, ngundang main. Kalau tak salah waktu itu mainnya di Ancol. Ya, tapi karena kita anak-anak pulau ini tak terbiasa dengan kondisi di Jakarta, panas, terus tempat tinggal mereka itu banyak nyamuk, sehingga mereka terganggu sekali istirahatnya. Iya, berarti kurang maksimal istirahatnya sehingga, itu ya Pak. Ya, pertandingan tidak menghasilkan yang bagus. Ya, namun tidak masalah. Ini kan namanya kan pertandingan persahabatan. Ya, berpartisipasi aja udah luar biasa Pak. Itu. Jadi kembali lagi Tanjung Pinang. Ya, jadi setiap tahun dilakukan. Akhirnya Senggarang pelan-pelan sudah kekurangan anak-anak muda, banyak yang merantau ke Batam, sehingga tinggallah yang rutin yang menyelenggarakan Pelantar 2 dan Pelantar 3. Sampai sekarang ini. Tunggu. Oh, belum. Itu rutin. Oh, rutin. Sebelum Covid. Oh iya. Sebelum Covid. Pas Covid berarti nggak ada ya Pak? Tunggu dulu. Setelah Covid, Pelantar 2 pun sudah tidak lagi, Pelantar 3 pun tidak lagi. 3 tahun tidak. Nah, saya merasa saya sebagai perwakilan rakyat dan sebagai tokoh masyarakat Tionghoa, saya juga sangat peduli dengan budaya daripada masyarakat Tionghoa, yang mana saya masih kecil juga ikut terlibat di situ. Nah, saya ingin itu dilakukan kembali. Akhirnya saya mengundang panitia ataupun sesepuh dari Pelantar 2 yang biasa menyelenggarakan ini, dan mereka menyampaikan kepada saya bahwa mereka nggak sanggup lagi karena anak-anak mudanya juga sudah banyak merantau. Ya, terus saya ke Pelantar 3. Saya panggil pengurus-pengurus, sesepuh, dan yang biasa menjadi panitia di situ. Ya, saya tanya, tapi
mereka tertarik Pelantar 3. Pelantar 3. Ya, tapi ya kami nggak sanggup, Pak Bobi. Ya, situasi COVID 3 tahun, ya situasi ekonomi kita lagi down. Iya, berdampak ya Pak. Ya, kita mau menyelenggarakannya, ya kalau dulu kan kita menyelenggarakannya minta sumbangan ke masyarakat. Donator. Ini habis COVID ini kelihatannya sulit. Ya, mereka juga nggak punya percaya diri untuk menyelenggarakan ini, untuk menggalang dana. Nah, terus saya bilang, kalau kalian ingin melaksanakannya, saya akan berusaha. Ya, saya akan berusaha untuk ya menyediakan dana untuk kalian mulai. Benar nggak Pak Bobi? Saya bilang benar. Ya, nah akhirnya bentuklah panitia itu, ceritanya tahun lalu ya. Tahun lalu berarti 2023 ya Pak? Ya, 2003. Jadi tahun lalu mereka terlaksana dengan baik. Ya, akhirnya berhasil. Nah, berhasil tahun ini ya mereka begini. Perlombaan berjalan dan seiring dengan sembahyang keselamatan. Oh, okay. Ya, walaupun Pelantar 2 tidak menyelenggarakan, tapi sembahyang keselamatan tetap dilakukan. Oh, oke. Ya, jadi yang Pelantar 3 ini ya sorenya kita mulai perlombaan, malamnya mulai sembahyang. Nah, sembahyang keselamatan itu ya tentu kita mengundang donator, undangan, kita tentu bikin acara makan minum, terus dihibur dengan penyanyi-penyanyi untuk masyarakat lah. Artinya kita merayakan ya keselamatan ya yang mana dipercaya oleh masyarakat ya adanya sembahyang keselamatan ini minimal dapat melindungi kita dari keselamatan usaha kita, keluarga kita. Nah, orang semua berduyun-duyun datang sembahyang. Nah, kali ini dilakukan sembahyang, terus saya hadir pada malam pertama setelah perlombaan. Pak Gubernur juga ikut hadir. Nah, setelah itu malam saya juga hadir di acara hiburan. Ya, terus malam kedua juga saya kebetulan ada acara melayat, saya tidak bisa hadir. Nah, itu ramai sekali. Ramainya dari mana? Dari masyarakat Tanjung Pinang yang merantau, yang sudah berhasil, terus mereka tahu ada perayaan sembahyang keselamatan, mereka berduyun-duyun kembali melakukan sembahyang. Nah, itu. Jadi membuat ramai itu begitu. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata, ya saya sangat-sangat menghimbau kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang yang sudah merantau, yang berhasil. Nah, marilah kita sama-sama mendukung ya tradisi kita agar ini tidak putus di tangan kita aja. Ya kan? Ya, tujuan saya cuma begitu. Ingin tradisi ini bisa berkelanjutan sampai ke anak cucu tuh kita tahu ya bahwa di Tanjung Pinang ini masyarakat Tionghoa tiap tahun ada melakukan sembahyang keselamatan laut seiring dengan perlombaan perahu naga. Ini kalau ada regu-regu yang mau ikut untuk melakukan perlombaan, kan lebih bagus. Orang bisa nonton, seru, ada teriak-teriak begitu. Nah, tapi kalau tidak ada, seperti awal mulanya juga cuma hanya komunitas Pelantar itu sendiri aja. Nah, jadi kita mengimbau, ya tentunya pelaksanaan begitu kan perlu biaya.
ya ongkos. Ya, jadi kita menghimbaulah kepada saudara-saudara kita untuk bisa ikut berpartisipasi. Ya, ternyata ya responnya bagus, berarti masyarakat kita menyambut baik dengan diadakannya sembahyang keselamatan ini. Oke. Nah, ini yang luar biasa. Luar biasa ya Pak. Ya. Nah tapi saya mau singgung sedikit Pak. Berarti kan kalau sampai tidak diadakan tadi katanya kan karena biaya Pak. Nah bagaimana dengan peran pemerintah sendiri gitu Pak? Karena kan pastinya kegiatan ini tuh berdampak positif terhadap pemerintah khususnya pariwisata. Mungkin kalau kita lihat di YouTube itu banyak loh Pak wisatawan-wisatawan asing yang sangat berminat gitu dengan kegiatan ini gitu. Nah menurut Bapak sejauh ini seperti apa? Terus juga gini Pak, kayak misalnya peran pemerintah ini kan banyak anak-anak ya mungkin di atas saya nih usianya yang bermain, tapi kan di bawah-bawahnya nih gimana Pak? Kan tentu perlu ada regenerasi, terus butuh pembinaan gitu ya Pak. Gimana Pak? Ya, sebenarnya ini pemerintah harus bisa memanfaatkan momen ini. Iya. Ya, festival. Festival. Ini bukan sembarang festival, ini festival besar, sembahyang keselamatan, dan ada historisnya. Dan masanya juga ada gitu kan Pak? Masanya ada. Kamu lihat sendiri kemarin Pak Gubernur pun kaget. Ya, yang nonton bukan hanya dari komunitas Tionghoa, dari saudara-saudara kita Melayu semua ramai. Mereka lebih bersoraknya lebih keras lagi karena ada saudara-saudara mereka yang ikut partisipasi di situ. Nah, saya dulu waktu menjabat sebagai ketua DPRD, saya pernah usulkan kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk itu dijadikan sebagai kalender wisata kita. Ya, jadi memang dijadwalkan ya Pak? Saya mengusulkan untuk dimasukkan jadwal kalender kita agar kita bisa tawarkan kepada wisatawan dari luar. Ya, tetapi ya pemerintah berpandangan lain. Pemerintah bikin, tapi bikinnya di Sungai Ladi yang jauh dari jangkauan masyarakat dan tidak ada sama sekali wisatawan yang datang nonton. Nah, kalau ini wisatawan banyak. Ya, jadi yang di Pelantar ini ya Pak ya? Kita cuma kurang promosi. Kalau promosi banyak, ini orang-orang Singapura banyak yang setia datang nonton setiap tahun. Ya, jadi ini yang bagaimanapun harus dikemas. Ya, ini jadi PR ya Pak? Ya, jadi PR. Tapi kita bersyukur pada hari itu Gubernur setelah melihat kondisi ini, Gubernur bilang ingin mendukung di tahun 2025. Disebutkan lagi, ya kan, angkanya Pemprov siapkan 1 miliar untuk mendukung Dragon Boat. Ya, tapi kalau memang itu dilakukan di tempat itu, tapi saya dapat informasi dukungnya, tapi acaranya bukan di situ, mungkin ya di Sungai Ladi atau di mana-mana, kita tidak tahu. Ya, belum ada kejelasan lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita sambut baik niatnya Pak Gubernur, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ya, terus ini juga ya di laut. Saya juga lapor sama Pak Gubernur, di laut tempat kita berlomba itu di Pelantar 3 itu setiap tahun sudah semakin dangkal. Karena erosi. Iya betul. Ya kan? Ya, jadi saya juga sempat sampaikan dengan Pak Gubernur, kalau kita mau bantu melestarikan ini, tidak ada salahnya Pak Gubernur, bantulah agar jalur ini dikerok. Ya, supaya ya penonton sama pemain Dragon Boat itu bisa maksimal. Ya, ini tidak, ini dangkal, setiap tahun dangkal. Biasa kita mulai main jam 4 dulu. Jam 3 orang udah penuh. Sekarang kita bisa main karena pendangkalan. Kita bisa mulai main tuh kemarin 5:30.
Oh, udah terlalu sore ya Pak. Baru satu kali jalan aja gubernur sudah harus pamit mau pulang maghrib. Nah tapi kalau itu bisa dimulai jam 4, ya Pak Gubernur, pejabat-pejabat lainnya bisa menikmati sampai selesai, seru sekali. Nah jadi inilah saya juga sempat sampaikan, mudah-mudahan beliau ya terkesan, dan ini juga untuk memajukan daerah kita kemas yang baik, ya terus kita promosikan keluar. Kalau perlu undang dari Singapura, Malaysia, pemain-pemain regu-regu Dragon Ball itu untuk bertanding di sini. Iya. Ya, jadi ini sangat perlu. Nah, kalau yang bisa lagi, saya juga ingin, ya, cuma ya itu butuh pembinaan. Kita pingin itu Dragon Ball juga masuk ke dalam salah satu cabang olahraga di bawah KONI. Ya, jadi ada pembinaannya Ya, yang regenerasi itu tadi ya. Pak. Karena kalau tadi kan Bapak cerita yang di Senggarang aja dulu terus-terusan juara, akhirnya lama-lama nggak ada lagi orang yang main. Nanti jangan takut, kita kan mengkhawatirkannya tuh terjadi juga di Klater 1, Klater 2, Klater 3 gitu ya Pak ya. Ya. Ya, sudah terjadi nih. Oh, udah terjadi ya Pak. Sudah terjadi. Kamu lihat sendiri. Semakin sedikit ya Pak. Kamu lihat sendiri yang main itu boleh katakan 60% pribumi, 60% warga Tionghoa. Udah campur. Ya karena itu kita krisis generasi muda kita. Ya karena apa? Karena mereka perlu merantau, perlu mencari kehidupan. Terus juga rasa nggak mau taunya itu loh Pak. Ya, rasa tak mau tahu sih nggak terlalu ya. Kalau mereka bisa tahu ini adalah suatu event tahunan yang menjadi kebanggaan kita. Kalau kita bisa ikut bertanding, kita bisa menang, mau bangga sekali. Ya, jadi inilah yang kita harapkan, adanya peran pemerintah di sini. Kalau saya ini cuma sebagai pembuka jalan lah kemarin. Jembatannya ya Pak. Ya, saya yang memancing ya. Ya selanjutnya kita harapkan pemerintah turut membina lah. Kalau tidak ya begitu-begitu terus. Nanti tahun depan mungkin kalau pejabat kita, Pak Gubernur atau wali kota kita turun ke sana, mungkin sampai maghrib baru bisa mulai nih. Tiap tahun molor terus karena pendangkalan. Iya. Ya. Kasihan juga Pak, mereka pun maksudnya yang selain buat ketika lomba, latihannya juga jadi sulit kan Pak? Sulit. Iya. Ya mereka tiap hari harus latihan. Ya latihannya sudah nggak punya waktu sore. Kalau siang itu airnya sudah turun. Ya dia mulai pasang kembali. Ya nggak terkejar. Jadi nggak maksimal juga. Nggak maksimal. Jadi inilah kita juga berharap agar kita yang masih ada ini, yang masih peduli, ingin yang melestarikan kebudayaan ini, ya marilah kita sama-sama bisa terpanggil sedikit untuk membantu. Ya, ini kalau ini sampai tidak diadakan lagi, ya diadakan aja anak-anak kecil sekarang aja tak paham, ya kan? Ya kita bawa dia. Saya lihat banyak keluarga-keluarga yang bawa anak-anak kecil nonton di atas sampan, di atas boat, ya kan? Ya mudah-mudahan ya ada daya tarik untuk mereka, dan juga harus ada yang menceritakan asal muasal sejarah ini agar mereka juga paham ya ini. Jadi tidak lupalah akan sejarah ini. Ya. Oke. Mungkin ada ini Bapak mau sampaikan harapan lagi kepada pemirsa atau cukup? Ya. Harapan saya juga kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, ya, kalau ada kegiatan-kegiatan ini, marilah kita sama-sama dukung. Ya, pertama, ya
tentunya kehadiran Bapak Ibu semua, apalagi anak-anak muda yang masih sekolah, masih level SMA ataupun SMP, itu sudah bisa ikut bermain. Ya, jadi jangan apatis lah. Iya. Ya, ikut kegiatan ini merupakan suatu olahraga. Ya, terus saya juga ingin sampaikan selamat kepada 4 regu yang bertanding itu. Ya, kebetulan tahun ini yang menang adalah Pelantar Dato. Ya, Juara 1 Pak. juara satu. Kedua Pelantar 3 tuan rumah. Ketiga itu Pelantar 2, dan keempat juara harapan itu dari Lorong Mutiara. Ya, saya ucapkan selamat, jangan berkecil hati. Mungkin tahun depan kita bisa lebih semangat lagi. Ya, ini kalah menang tidak jadi masalah. Saya juga terima kasih kalian telah turut berpartisipasi, terlebih khusus kepada yang sponsor kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak juga, dan sembahyang keselamatan ini untuk kepentingan kita bersama semua di Kota Tanjung Pinang. Ya, mudah-mudahan dengan rutin sembahyang keselamatan yang diadakan oleh pelantar-pelantar ini akan membawa berkah buat kita semua, ya, masyarakat Kota Tanjung Pinang, dengan usahanya yang lancar, rezeki berlimpah, ya, keluarga bahagia, dan semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan usahanya masing-masing. Ya, dan saya juga titip salam kepada seluruh warga Kota Tanjung Pinang. Ya, terima kasih, dan saya tutup dengan henga onga huata. Oke, terima kasih banyak Pak Bobi. Kita udah ngobrol-ngobrol pada malam hari ini, dan semoga masyarakat di rumah yang nonton semakin bertambah pengetahuannya dan semakin berminat nih Pak. Kalaupun mungkin belum bisa nonton Dragon Boat Race, paling nggak tuh ketik di Google, apa sih di kampung kita tuh ada Dragon Boat Race itu, apa sih Dragon Boat Race itu gitu. Nanti ada waktu ya nonton, kalau perlu berpartisipasi. Oke pemirsa, itu aja obrolan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.